Resmi, Hansi Flick tinggalkan Bayern Munchen pada akhir musim ini. Hansi Flick telah memutuskan untuk meninggalkan Bayern Munchen pada akhir musim ini. Dengan manajer Jerman itu telah membuat pengumuman setelah timnya meraih kemenangan penting 3-2 di Bundesliga Jerman. Hansi Flick baru saja mengumumkan keputusan resminya, juga dikomunikasikan dengan Dewan dan pemain pada hari ini. Dia akan meninggalkan Bayern Munchen setelah memenangkan semua gelar yang tersedia pada musim yang lalu. Setelah pengumuman resmi ini, Hansi Flick sekarang akan menjadi pelatih baru tim nasional Jerman setelah Euro 2020 musim panas mendatang, ketika Joachim Löw akan benar-benar resmi meninggalkan pekerjaannya. Dan kini nama Julian Nagelsmann akan menjadi target utama sebagai manajer yang baru bagi Bayern Munchen untuk nantinya. Messi bangga angkat trofi Copa del Rey pertama sebagai kapten Barcelona. Lionel Messi memenangkan gelar Copa del Rey pertamanya sebagai kapten Barcelona pada Minggu dini hari setelah mencetak 2 gol kemenangan final mereka atas Athletic Bilbao. Barcelona memastikan bahwa musim tanpa gelar seperti musim lalu tak akan terulang lagi pada musim ini. Usai menjuarai Copa del Rey lewat kemenangan masif 4-0 atas Atletico Bilbao di Stadion Olimpiade Sevilla. Diketahui superstar asal Argentina yang mengambil pen kapten dari Andres Iniesta pada 2018 yang lalu jelas senang membawa klubnya meraih kejayaan Copa del Rey di Sevilla. La Pulga pun mengungkapkan perasaannya setelah menjuarai Copa del Rey. Dia mengatakan bahwa sangat istimewa menjadi kapten dari klub Barcelona. 30 gol di 13 musim beruntun, Lionel Messi seorang alien. Messi menjadi andalan Barcelona saat melakoni partai final Copa del Rey melawan Atletico Bilbao pada Minggu dini hari. Dalam laga tersebut, La Pulga berhasil menyumbangkan 2 gol untuk kemenangan Blaugrana. 2 golnya di partai final tersebut menabiskan status Messi sebagai jagonya partai final, karena dia mampu membuat 31 gol dan juga 13 assist dari total 30 penampilannya. Messi juga sudah mengumpulkan 31 gol di seluruh kompetisi pada musim ini. Dikutip dari Squawka, Messi selalu mencetakkan minimal 30 gol atau lebih selama 13 musim secara beruntun, dan kini ia sudah menyamai catatan golnya pada musim yang lalu. Dengan catatannya tersebut, maka Barcelona sudah pasti berharap tua Messi bisa membawa mereka menjuarai La Liga. Catatan minimal 30 gol atau lebih selama 13 musim secara beruntun tentunya akan sangat sulit untuk dikejar. Bahkan rival berat Messi yakni Cristiano Ronaldo hanya mampu mencatatkan 30 gol lebih secara beruntun hanya sepanjang 6 musim saja. Thomas Tuchel sangat bangga Chelsea bisa kalahkan tim terbaik di Eropa. Chelsea menjadi tim pertama yang berhasil mengakhiri harapan 4 gelar Manchester City di musim ini berkat gol tunggal kemenangan Hakim Ziyech yang membuat manajernya Thomas Tuchel merasa sangat bangga. Thomas Tuchel mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan merasa bangga dengan timnya setelah Chelsea berhasil mengalahkan tim terbaik di Eropa yakni Manchester City untuk bisa mencapai final Piala FA di Stadion Wembley pada Sabtu malam. Laga semifinal Piala FA di Wembley ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan menjadi langkah pertama bagi Manchester City untuk memenangi 4 gelar mereka. Dengan mereka juga selangkah lagi memenangi Liga Premier Inggris dan sudah di partai final Piala Liga dan kini berada di semifinal Liga Champions. Manchester City kalah, Kevin De Bruyne malah alami cedera. Kevin De Bruyne menjadi starter saat City menghadapi Chelsea di Wembley Stadium. Petaka untuk City datang di menit ke-55 saat serangan balik Chelsea membuat gawang mereka bobol oleh gol Hakim Ziyech. Gol itu pun tak bisa dibalas hingga menit akhir dan Manchester City harus memupus harapan mereka melaju ke final Piala FA sekaligus gagal menyapu bersih 4 gelar pada musim ini. Kekalahan ini makin terasa menyakitkan karena di awal babak yang kedua, Manchester City harus kehilangan Kevin De Bruyne. De Bruyne mengalami masalah pada ankle-nya usai perebutan bola dengan N'Golo Kante. Dia pun tumbang dan harus digantikan oleh Phil Foden. Ini tentu mengkhawatirkan bagi Manchester City. Sebab perlu diketahui, Kevin De Bruyne begitu penting perannya dalam upaya City meraih 3 gelar yang tersisa di musim kali ini, terutama di Liga Premier Inggris dan juga Liga Champions. Sebelumnya pada awal tahun ini, Kevin De Bruyne sempat absen selama sebulan karena mengalami cedera pada pahanya, dan kini ia harus absen karena mengalami cedera di ankle-nya. Wolverhampton bikin Sheffield United jadi tim pertama yang terdegradasi.
Sheffield United menjadi tim pertama di Liga Premier Inggris musim 2020-2021 yang terdegradasi. Kekalahan dari Wolverhampton 0-1 membuat anak asuhan dari Paul Heckingbottom akan bermain di divisi Championship pada musim depan. Bermain di Stadion Molineux, Sheffield tak berdaya melawan Wolverhampton. Gol tunggal milik William Jose untuk Wolverhampton yang gagal dibalas oleh Sheffield United membuat tim juru kunci itu tak mampu menambah 13 poin yang sudah mereka kumpulkan. Sheffield United membutuhkan 19 poin untuk bisa menyelamatkan diri dari ancaman degradasi, tetapi mereka hanya memiliki 6 pertandingan yang tersisa di musim ini sehingga tidak mungkin mengejar jarak tersebut. Dan kini akhirnya Sheffield United menjadi tim pertama yang akan terdegradasi di musim kali ini. Norwich City resmi kembali ke Liga Premier Inggris pada musim depan. Norwich City dipastikan akan kembali ke Liga Inggris untuk mengikuti kompetisi musim 2021-2022. Klub yang bermarkas di Carrow Road itu kokoh di puncak klasemen sementara divisi Championship. Skuad asuhan dari Daniel Farke itu memiliki 90 poin dari total 41 pertandingan. Dilansir dari BBC, The Canaries mendapatkan tiket kembali ke divisi teratas meskipun belum menjalani pertandingan. Dan dengan 2 hasil imbang menjadi penentu keberhasilan Norwich City untuk kembali ke Liga Inggris. Dan kini Norwich City membutuhkan 5 poin lagi dari 5 laga pertandingan sisa untuk memastikan diri keluar sebagai juara di divisi kedua. Chelsea incar gelandang muda milik Borussia Dortmund. Gelandang muda berusia 17 tahun asal Inggris yakni Jude Bellingham memang baru datang ke Borussia Dortmund di awal musim 2020-2021 ini. Walau usianya masih terbilang sangat muda untuk bermain di tim senior, Bellingham nyatanya tidak kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Bahkan kini dirinya telah menjadi pemain reguler untuk mengisi lini tengah Borussia Dortmund. Dan akhir-akhir ini pun nama Jude Bellingham sedang menjadi perbincangan hangat publik usai menampilkan performa positifnya di babak perempat final Liga Champions saat kontra Manchester City dengan berhasil mencetakkan 1 gol. Daily Mail mengabarkan penampilannya yang terus mengalami peningkatan pesat membuat dirinya bisa saja tidak bertahan lama di Signal Iduna Park. Lantaran Chelsea dikabarkan sudah mulai menaruh minat kepada dirinya. Keseriusan untuk membawa pemain asli Akademi Birmingham tersebut juga sudah terlihat jelas karena klub asuhan Thomas Tuchel tersebut diklaim siap mengeluarkan dana sebesar 100 juta pound sterling guna membuka negosiasi kepada Borussia Dortmund. Liverpool ingin menjadikan Ousmane Dembele sebagai suksesor dari Sadio Mane. Selama 5 musim, Sadio Mane selalu berhasil menjadi andalan untuk mengisi lini serang milik Liverpool. Namun begitu tahun 2020-2021 ini, kondisi ketajaman dari pemain asal Senegal itu terlihat mengalami penurunan yang pesat. Mane yang sudah memainkan 28 pertandingan di ajang Liga Inggris baru tercatat mengoleksi 7 gol saja. Hal itu berbanding jauh dengan musim yang lalu, mengingat dirinya bisa menjebol gawang lawan sebanyak 18 kali dari total 35 laga. Menurutnya, ketajaman mantan pemain Southampton bersama klub asuhan Jurgen Klopp mulai membuat kabar mencuat apabila The Reds akan membuka kemungkinan untuk melepasnya saat jendela transfer dibuka. Namun sebelum melakukan itu, The Mirror Football melaporkan jika The Reds akan mencari penggantinya terlebih dahulu dan mereka dikabarkan mengincar pemain Barcelona yakni Ousmane Dembele yang masa depannya di Camp Nou masih belum terlihat jelas. Sebagaimana diketahui, Dembele bisa saja tinggalkan Barcelona pada akhir musim lantaran pihak klub mengantisipasi tidak melepasnya secara bebas transfer mengingat kontraknya akan habis di tahun 2022 mendatang. PSG ikut-ikutan berburu Hakan Calhanoglu. Semakin hari nama Hakan Calhanoglu semakin banyak diburu oleh klub-klub besar Eropa. Hal itu menyusul belum tercapainya kesepakatan kontrak baru sang pemain dengan kubu AC Milan. Terbaru, PSG dikabarkan naksir kepada sang pemain. Seperti yang dikutip dari Football Italia, pemain asal Turki tersebut memiliki kontrak bersama Milan hingga Juni tahun ini. Namun sampai sekarang proses pembicaraan kontrak bersama Rossoneri berlangsung sangatlah alot. Kabar yang beredar ex-pemain Bayer Leverkusen tersebut tidak sepakat dengan gaji per tahun yang disodorkan oleh pihak AC Milan. PSG merupakan klub kesekian yang diberitakan tertarik untuk memboyong pemain berusia 27 tahun itu.
Pesaing utama Les Paris yang saat ini adalah Chelsea. Kubu klub asal London Barat tersebut bahkan dikabarkan sudah melakukan kontak dengan manajemen AC Milan. Sebenarnya agen dari Calhanoglu masih mengusahakan agar sang pemain tetap bertahan di AC Milan. Namun nominal gaji menjadi batu sandungan utama. AC Milan dikabarkan bertahan dengan angka 3,3 juta pounds per tahunnya. Sementara pihak dari Hakan Calhanoglu menginginkan gaji sebesar 4,2 juta pound sterling. Luis Suarez siap kembali ke Liverpool. Luis Suarez putuskan kembali ke Liverpool sebagai tujuan selanjutnya dalam karirnya. Luis Suarez kabarnya memilih untuk melanjutkan karirnya musim depan bersama Liverpool. Pemain berusia 34 tahun tersebut tak tahan dengan gaya bermain Atletico Madrid yang sangat menguras tenaganya. Dan selain itu hubungannya dengan sang manajer yakni Diego Simeone juga dirasa kurang baik. Liverpool telah mengontak perwakilan dari Luis Suarez beberapa pekan terakhir ini. Mereka ingin sang striker kembali memperkuat tim Anfield setelah performa lini serang anak asuhan dari Jurgen Klopp musim ini terbilang jeblok. Suarez kabarnya menyambut baik tawaran itu dan dirinya kabarnya siap pindah ke sana di musim panas nanti. Suarez dikabarkan ingin melanjutkan kisah manisnya bersama Liverpool yang belum sempat menghasilkan gelar bergengsi. Kini Liverpool di tangan Jurgen Klopp punya prestasi yang bagus dan sudah berhasil mengakhiri kutukan juara Liga Inggris pada musim yang lalu. Oleh karena itu, Suarez ingin pulang ke Liverpool dan membantu Liverpool meraih gelar bergengsi sebelum memutuskan untuk pensiun nantinya. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.